Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan 5, kita bertemu lagi, masih diberikan kesehatan, nikmat iman, dan dalam lindungan Allah. Amin. Di pertemuan 5 ini saya akan mengajarkan tentang pengantar data mining di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Data mining adalah disiplin ilmu untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi datanya harus besar ya menggunakan data mining ini. Ekstraksinya ada 2. Ada ekstrak data dan ada ekstrak pengetahuan. Ekstrak data adalah fakta yang terekam. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan, sedangkan pengetahuan adalah pola atau rumus atau aturan atau model yang muncul dari data. Nama lain data mining yaitu KDD atau Knowledge Discovery in Database, Knowledge Extraction, Pattern Analysis, Information Harvesting, lalu Business Intelligence, sebentar, pencet kebesaran ya, dan Big Data. Sebentar saya pindahkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Data mining yaitu pertama kali kita mendapatkan data besar. Untuk apa sih kira-kira data besar? Data yang begitu banyaknya di perusahaan. Bagaimana caranya mengolah? Itu namanya himpunan data. Setelah itu bagaimana caranya mengolah? Yaitu dengan metode data mining. Nah, sesudah diolah maka si data tersebut menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang sangat berguna untuk si pelaku bisnis. Contoh data di kampus ada puluhan ribu mahasiswa. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan dengan puluhan ribu mahasiswa? Ada gender dan nilai UN asal sekolah, ada IPS 1, IPS 2, IPK lulus. Nah, kita bisa memprediksi lulus tepat waktu atau tidak. Itu dengan data yang banyak sekali di kampus. Lalu tadi definisi data. Sekarang definisi data mining. Menurut Witan et al. 2011, ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting dari data yang besar tadi. Yang kedua menurut Santosa 2007, yaitu kegiatan untuk pemakaian data menemukan hubungan dalam set data. Sedangkan menurut Han et al. 2011 adalah extraction of interesting, jadi mengekstrak data-data yang menarik untuk dicari pengetahuan, didapatkan pengetahuan dari data yang besar tersebut. Data informasi pengetahuan, nah ada datang ada pulang nih data kehadiran, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari kehadiran tersebut? Ada masuk, alfa, cuti, sakit, telat, akumulasi bulanan kehadiran pegawai ya. Nah, data informasi pengetahuan, pola kebiasaan. Nah, kita akan mencari pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Pulang cepat ada 0, lalu Senin dan Jumat ya, karena ini berdekatan dengan weekend. Data mining tasks dan roles, tugasnya dan peranannya yaitu yang pertama adalah membuat keputusan, yang kedua mempresentasikan data, yang ketiga data mining, lalu mengeksplorasi data, memproses data, dan sumber data. Nah, ini semuanya diperlukan untuk data mining. End user adalah decision making, ini adalah biasanya si pimpinan. Hubungan data mining dan bidang lain yaitu ada pattern recognition, lalu machine learning, statistik, computing algorithms, database technology, dan high performance computing. Masalah-masalah di data mining yaitu data yang banyak dan complicated and tremendous. Algoritma harus dalam skala besar, itu masalahnya. Yang kedua adalah dimensi data yang tinggi. Dimensinya tinggi.
maka harus juga menggunakan beribu-ribu dimensi. Lalu tadi kompleksitas data, yaitu ada sensor data, ada time series, struktur data, dan sebagainya. Ini harus mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi dan new dan sophisticated application. Aplikasinya juga harus mendukung data yang besar. Dataset himpunan data, ini contohnya atributnya ada spaleng, ada which, length, which, type. Nah, ini bunga mau diapakan, iris setosa. Ini contohnya nominal, ini numerik. Lalu record object sampelnya yang iris setosa, lalu atau tuple atau data. Tipe datanya yaitu data ada dua, ada pengukuran, ada perhitungan. Kalau pengukuran itu ada interval dan rasio, sedangkan perhitungan ada ordinal, ada nominal. Rasio interval ini berupa numerical, counting ini berupa kategorikal. Numerical itu continuous secara terus menerus ya, karena pengukuran, sedangkan perhitungan ini masuk ke kategori. Disebut juga dengan discrete. Tipe data yang rasio itu pengukuran. Contohnya adalah umur, berat badan, tinggi badan, dan jumlah uang. Ini operasinya. Lalu yang kedua adalah interval atau jarak. Contohnya adalah ini juga pengukuran. Lalu contohnya suhu dan umur, intinya ada interval dari berapa sampai berapa. Operasinya bisa mean, standard deviation, dan sebagainya. Ordinal atau peringkat ini diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, yaitu contohnya tingkat kepuasan pelanggan, puas atau tidak puas, dan sedang. Ini digunakan operasinya median, percentiles, dan lain-lain. Yang keempat adalah nominal atau label, yaitu data yang diperoleh sama juga dengan si ordinal, yaitu kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya adalah kalau nominal itu berupa angka ya. Contohnya adalah kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Dan operasi yang digunakan adalah mode, entropi, dan sebagainya. Peran utama data mining. Jadi data mining itu ada banyak, ada estimasi, perkiraan, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, kalian tinggal memilih saja dan harus bisa membedakan yang mana kategori yang mana. Estimasi, contohnya estimasi waktu pengiriman pizza, ada jaraknya, jumlah traffic light, lampu merahnya, dan jumlah pesanannya. Nah, itu bisa diestimasi waktu tempuhnya dengan rumus 0,48 P, P-nya itu jumlah pesanan, tambah 0,23 TL jumlah traffic light, tambah 0,5 J jarak. Nah, ini rumus yang baku untuk regresi linier. Lalu output pola model knowledge-nya. Tadi yang bersama ya, ini pengetahuannya. Didapat rumus ini. Bisa juga menggunakan fungsi regresi ini yang juga baku. Jarak lampu pesanan. Lalu bisa juga menggunakan decision tree, itu untuk estimasi ya. Atau asosiasi atau rule atau aturan. Rule itu seperti backward forward chaining, ada if, ada then, dan ada yang terakhir cluster. Cluster itu adalah pemisahan. Forecasting, kalau yang pertama tadi estimating, sekarang forecasting. Forecasting itu ada close, ada tanggal, ada buka, ada high, low, dan volume. Nah, ini adalah forecasting, dataset harga saham dalam bentuk time series rented waktu. Pengetahuan berupa rumus neural network, kita bisa seperti ini kan. Ini harga sahamnya, biar kelihatan harga sahamnya. Jadi dibuat neural network seperti ini. Inputnya apa, hidden satu apa, outputnya apa, dan prediction plot, prediction harga saham apakah naik ataupun turun. Itu disebut forecasting. Yang ketiga adalah klasifikasi, contohnya kelulusan mahasiswa seperti yang tadi. Data mahasiswa yang begitu besar dan komplit, ada IPS, ada sekolah, gender,
itu bisa diprediksi lulus tepat waktu atau tidak. Pembelajarannya adalah contohnya dengan metode klasifikasi C45 atau disebut juga dengan decision tree. Nah, setelah diolah menggunakan rapid miner, dia akan berbentuk pengetahuan berupa pohon keputusan. Bisa rapid miner atau bisa yang lain juga. Yang keempat adalah clustering. Clustering ini adalah membedakan, mengklaster-klasterkan, memilih berdasarkan jenisnya. Clustering bunga iris ada ID, ada A1, A2, A3, A4. Nah, clusteringnya mau yang mana nih? Menggunakan contohnya metodenya Cummins. Pengetahuan atau model berupa cluster. Nah, ini Cumminsnya seperti ini hasilnya ya. Jadi pengklasterannya bunga irisnya ada di mana? Apakah ada di biru, apakah di merah, atau di warna hijau. Clustering jenis pelanggan. Nah, ini sangat penting mengklaster jenis pelanggan, apalagi bagi yang mempunyai perusahaan. Ada leading edge shopper, ada big brand shopper, ada seasonal spender, ada value conscious shopper. Nah, ini perlu dipertahankan pelanggan-pelanggan yang masih setia untuk belanja ke perusahaan kita. Makanya diklasterkan sehingga promosinya tidak salah sasaran. Yang kelima adalah asosiasi, contohnya pembelian barang. Asosiasi ini kita akan mengecek apakah ada hubungan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Contohnya ini ada gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, dan boneka. Apakah saling berhubungan? Mungkin misalkan si customer membeli gula, maka dia akan juga membeli kopi atau sebaliknya. Metodenya menggunakan contohnya FP Growth. Nah, ini dia asosiasinya. Bentuk asosiasinya memang banyak sekali karena tadi berhubungan ya. Ada sabun apa-apa gitu. Asosiasi adalah yang muncul bersamaan. Seperti tadi yang saya bilang ya. Ada 200 orang membeli sabun, lalu dari 200 orang beli sabun, 50 orang membeli Fanta. Nah, apakah ada hubungannya? Rule-nya yaitu jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Nah, nilai supportnya karena ada 200 dari 1000 pelanggan, maka 20%. Dan nilai confidence-nya si Fanta tadi 50 dari 200 orang, 25%. Algoritma yang digunakan untuk asosiasi adalah a priori, ada FP Growth, dan ada GRI. Boleh pilih salah satu. Ini adalah latihan soal, silakan dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, silahkan dijapri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.